Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur, kelas 1A dengan NIM 3624 3630 10 19. Nah, teman-teman, maksud saya di sini adalah ingin membuat video tentang mengenal jangka sorong dial atau dial caliper. Nah, jangka sorong dial atau dial caliper sendiri adalah alat ukur yang sering digunakan dalam dunia teknik dan manufaktur untuk mengukur dimensi benda dengan akurasi yang tinggi. Maksud dari dimensi sendiri adalah mengukur panjang benda, kedalaman benda, diameter benda, dan seterusnya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah komponen-komponen utama jangka sorong dial atau dial caliper. Yang pertama adalah outside jaw atau rahang bawah. Nah, rahang bawah sendiri memiliki fungsi untuk mengukur panjang benda dan diameter benda pada benda yang ingin dikerjakan. Yang kedua adalah inside jaw untuk mengukur diameter benda atau untuk mengukur diameter benda jika menggunakan outside jaw tidak memungkinkan. Yang kedua adalah dead caliper untuk mengukur kedalaman suatu benda yang ingin dikerjakan. Dan yang terakhir adalah dial indikator itu sendiri untuk membaca skala nonius pada pada dial caliper itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah skala utama. Itu nanti, guys, teman-teman, kita bahas nanti. Nah, bagian-bagian pembeda antara vernier caliper dan dial caliper. Yang pertama adalah dwell lock. Nah, dwell lock sendiri yaitu ini teman-teman, pengunci dial dan pengunci rahang. Nah, pengunci dial sendiri adalah untuk mengunci frame dial agar tidak bergerak. Soalnya kalau tidak dikunci ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri untuk mengatur nolnya, teman-teman. Mulai dari mana? Untuk setting nol itu sendiri, rahang bawahnya harus dirapatkan dulu, baru pengunci dialnya dilonggarkan dan diputar framenya ke arah kanan atau ke kiri sesuai dengan yang ingin diperlukan. Nah, yang kedua adalah, nah kalau ingin membalikan, nah kalau ingin men-setting nolnya lagi, rahang bawah harus dirapatkan lagi. Nah, frame dialnya harus diputar ke arah nol dan dikunci, teman-teman, agar tidak bergerak lagi. Nah, yang kedua adalah dial indikator itu, yang kedua adalah pengunci rahang. Nah, pengunci rahang itu sendiri sama dengan pengunci yang ada di vernier caliper untuk mengunci rahang bawah atau rahang atas agar tidak bergerak untuk menghasilkan hasil yang presisi nantinya. Nah, yang kedua adalah dial indikator itu sendiri, teman-teman. Nah, dial indikator itu sendiri, teman-teman, untuk membaca skala nonius pada dial caliper. Nah, di sini kalau menggunakan dial indikator, kita itu dipermudah seperti itu, teman-teman. Karena dengan menggunakan ketelitian 0,02. Nah, 0,02 itu sendiri yang berarti setiap garis yang ada di dial indikator itu sendiri melambangkan 0,02. Nah, setiap 5 garis berarti berlambangkan 10 mili. Yang artinya 0,02 setiap garisnya dikali berapa banyak garis yang ada di dial indikator itu sendiri, yang berarti 10 mili. Nah, yang kedua adalah, yang terusnya adalah eh, cara mengukur dial caliper. Nah, teman-teman, untuk mengukur dial caliper itu sendiri, rahang bawah ditarik sepanjang benda kerja yang ingin diukur. Nah, untuk membacanya cukup gampang dengan melihat skala utama pada dial indikator, dan yang kedua adalah mengunci rahang dan melihat dial indikator apakah sudah pas dengan yang diukur.
Nah, untuk membacanya skala utama ditambah skala nonius yang ada di dial indikator. Seperti 06 ditambah, kalau di sini di dial indikatornya ada di angka 6, berarti 6,60 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir pengaplikasian penggunaan jangka sorong. Nah, jangka sorong dial. Nah, jangka sorong dial sendiri sering digunakan di bengkel mekanik untuk eh, mengukur diameter benda, kedalaman benda, panjang benda, dan lain-lain. Nah, di industri manufaktur sendiri me- sama seperti di bengkel mekanik untuk mengukur diameter benda, panjang benda, kedalaman benda, dan lain-lain. Nah, di laboratorium bisa juga untuk sebenarnya sama ya mungkin ya untuk mengukur panjang benda, diameter benda, dan kedalaman benda. Dan yang terakhir di industri otomotif. Eh, nah, untuk melakukan kalibrasi pada jangka sorong dial atau dial kaliber, hendaknya harus melakukan kalibrasi secara rutin untuk memastikan akurasi pengukuran. Simpan pada tempat yang aman dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi, dan pembersihan secara rutin untuk menjaga kinerja dan usia pakai dial indikator itu sendiri. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah jangka sorong dial adalah alat ukur yang sangat penting di berbagai industri karena dapat mengukur secara keakurasian yang sangat tinggi, mudah dipakai, dan sangat mudah membacanya. Sarannya adalah mempelajari dengan seksama cara penggunaan dan kalibrasi dan perawatan jangka sorong dial agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Baik, mungkin itu saja penerangan atau pengenalan video tentang dial indikator itu sendiri. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya Muhammad Fahmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.